Ni hao, kembali lagi bersama saya Emilia. Di video kali ini, kita akan belajar tentang pelafalan dalam bahasa Mandarin. Dalam video ini, ada 3 komponen penting yang akan kita pelajari, yaitu konsonan, vokal, dan ton. Gabungan dari ketiga komponen penting ini dikenal dengan sebutan Hanyu Pinyin, atau sederhananya adalah cara membaca tulisan bahasa Mandarin. Bagi pembelajar baru, tentu sulit jika harus langsung membaca karakter bahasa Mandarin atau Hanzi. Nah, dengan adanya Hanyu Pinyin, kita akan mudah untuk membaca sebuah Hanzi. Selamat belajar! Kita masuk ke komponen pertama, yaitu konsonan. Tahukah kamu jika bahasa Mandarin memiliki 23 konsonan? Dari 23 konsonan tersebut, ada yang cara membacanya sama seperti dalam bahasa Indonesia, dan ada pula yang berbeda. Di video ini, saya tidak akan membahas satu persatu, melainkan hanya konsonan-konsonan yang cara membacanya berbeda dengan bahasa Indonesia. Ada 15 konsonan yang akan kita bahas di video ini, yaitu B, P, D, T, G, K, J, Q, X, Z, C, S, dan ZH, CH, SH. Pertama adalah konsonan B dan P. Dalam bahasa Mandarin, huruf B dibaca seperti huruf P, sedangkan huruf P sendiri dibaca dengan menambahkan aspirasi atau seperti ada bunyi H setelahnya. Contohnya untuk B, kita baca P, P. Dan untuk P kita baca P, P. Begitupun untuk D dan T serta G dan K. Untuk D kita baca menjadi T, T. Dan T kita baca menjadi T, T. Kemudian huruf G dan K kita baca untuk G menjadi K, K. Dan huruf K kita baca K, K. Selanjutnya adalah huruf J, Q, dan X. Ketiga huruf ini bersumber dari tengah lidah. Untuk huruf J dan Q, kita cukup baca seperti membaca huruf C, namun untuk Q kita baca dengan tambahan aspirasi. Jadi untuk huruf J kita baca dengan bunyi ci, ci. Sementara huruf Q kita baca dengan tambahan aspirasi ci, ci. Dan untuk huruf X kita baca seperti huruf S, namun bunyinya dari tengah lidah. Contohnya shi, shi. Kemudian kita lanjut ke konsonan Z, C, dan S. Ketiga konsonan ini bunyinya bersumber dari ujung gigi atas. Untuk huruf Z dan C, kita baca seperti huruf C, namun membunyikannya dengan menempelkan ujung lidah ke ujung gigi atas. Contohnya untuk Z adalah C, C. Dan untuk C, kita tambahkan aspirasi, C, C. Sementara untuk S, kita baca seperti membunyikan S, yaitu S, S. Dan terakhir adalah konsonan ZH, CH, dan SH. Untuk konsonan ZH, kita baca seperti huruf C, namun lidah kita harus menyentuh langit-langit mulut. Contohnya, C, C. Begitu pula dengan CH, namun kita tambahkan aspirasi. Contohnya, C, C. Sementara untuk SH, kita baca seperti S, namun bunyinya akan lebih tebal dari S pada umumnya. Contohnya, sh, sh. Mungkin jika baru belajar konsonan, kamu belum terbayang. Namun, setelah nanti kita akan belajar tentang vokal dasar bahasa Mandarin, dan kita gabungkan antara konsonan dengan vokal, kamu akan lebih terbayang bagaimana cara melafalkan konsonan-konsonan tersebut. Vokal dasar dalam bahasa Mandarin ada 6, yaitu A, O, E, I, U, dan Y. Penyebutannya saya urutkan berdasarkan vokal yang ketika dibaca, mulut kita dibuka paling lebar,
yaitu A, hingga vokal yang dibaca dengan mulut paling rapat, yaitu I. Vokal paling terakhir, yaitu U umlaut, tidak ada dalam bahasa Indonesia. Namun, sebetulnya tidak terlalu sulit kok untuk membacanya. Tekniknya adalah dengan membentuk mulut kita seperti akan membaca huruf U, namun bunyi yang kita keluarkan adalah I. Sekarang, mari kita coba melafalkan gabungan konsonan dan vokal yang sudah kita pelajari. Pertama adalah kata baba. Tulisannya baba, namun kita baca papa. Papa. Kemudian ada gege, yang kita harus baca menjadi keke. Keke. Lalu tulisan zongguo, kita baca menjadi Chungguo. Chungguo. Kalian bisa mencoba kembali untuk membaca kata-kata lain selain yang sudah saya ajarkan di video ini. Setelah kita mempelajari konsonan dan vokal, kita akan lanjut ke komponen terakhir yaitu ton. Beberapa orang pernah bertanya pada saya, mengapa dalam bahasa Mandarin ketika orang berbicara ada nada-nadanya gitu? Jawabannya, memang dalam bahasa Mandarin memiliki ton. Dan uniknya, ton itu juga membedakan makna loh. Pertama-tama mari kita bahas dulu. Ada berapa sih ton dalam bahasa Mandarin? Dalam bahasa Mandarin ada 4 ton. Ton 1, 2, 3, dan 4. Yang dilambangkan dengan garis-garis di atas huruf vokal. Contohnya, jika kita ingin membaca ton 1, di atas huruf vokal misalnya A, ada 1 garis datar, kita baca A, A, tinggi dan datar. Kemudian ton 2, kita baca naik seperti intonasi bertanya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, A. Lalu ton 3, kita baca turun dan naik. Contohnya, A. Dan ton 4 kita baca turun atau seperti menghentak. Contohnya, A. Mari kita coba bandingkan sebuah kata dengan konsonan dan vokal yang sama, namun berbeda ton. Berikut adalah contoh yang pertama. Ada kata pa. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perbedaan ton saja sudah dapat membedakan makna dalam bahasa Mandarin. Contohnya dalam keempat kata pa yang baru saja kita lafalkan, pa dengan ton 1 berarti bekas luka, pa dengan ton 2 memiliki arti menarik atau mengambil, pa dengan ton 3 berarti memegang, dan pa dengan ton 4 artinya ayah. Kita coba dengan satu contoh lagi. Di sini ada kata ke. Ke dengan ton 1 merupakan kata penggolong atau satuan untuk pohon, tanaman, dan lain-lain. Ke dengan ton 2 artinya batuk. Ke dengan ton 3 artinya haus, sementara ke dengan ton 4 berarti kelas atau pelajaran. Itulah dia 3 komponen penting dalam melafalkan bahasa Mandarin. Ada bagian-bagian yang berbeda dari pelafalan bahasa Indonesia, dan ada juga bagian-bagian bahasa Mandarin yang pelafalannya sama dengan bahasa Indonesia. Khususnya untuk ton, bahasa Indonesia tidak memiliki komponen tersebut. Tetapi, semoga perbedaan ini tidak membuat kamu merasa kesulitan. Anggap saja hal-hal yang berbeda itu sebagai keunikan dari bahasa Mandarin. Tips dari saya agar terbiasa melafalkan bahasa Mandarin adalah luangkanlah waktu untuk khusus melatih pelafalan bahasa Mandarin. Tidak masalah jika kamu hanya memiliki waktu sebentar, misalnya 15 menit. Tetapi fokuslah untuk terus berlatih dalam 15 menit tersebut. Dan lakukanlah secara rutin. Lebih baik lagi jika bisa dilakukan setiap hari. Semoga kamu semakin lancar dalam melafalkan bahasa Mandarin. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang perkenalan dalam bahasa Mandarin. 再见!